Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asiraja Elhasjiniah, NPM 197515153, mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, dosen Ricky Novarizal, SOS MKrim. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang yang diampu oleh Bapak Ricky Novarizal, SOS MKrim, saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan tentang salah satu teori yang ada dalam sosiologi, yaitu teori labeling. Teori penjulukan, atau yang biasa dikenal dengan teori labeling, terinspirasi dari perspektif interaksi simbolik dari Herbert Mead, berkembang dengan kajian-kajian dan riset-risetnya dalam bidang kriminolog, mental health, dan juga pendidikan. Teori ini merupakan penolakan terhadap teori konsensus atau teori fungsionalisme struktural. Menurut Howard S. Becker, seorang sosiolog dari Amerika Serikat yang lahir di Chicago 1928, tindakan perilaku menyimpang sebenarnya tidak ada. Setiap tindakan sebenarnya bersifat netral dan relatif. Artinya, tindakan-tindakan tersebut tergantung pada sudut pandang orang yang menilainya. Tindakan tersebut disebut perilaku menyimpang karena orang lain atau masyarakat menamainya atau melabelnya sebagai perilaku menyimpang. Sangat bergantung pada proses deteksi, definisi, dan tanggapan seseorang terhadap sebuah tindakan. Isi teori. Teori labeling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan kepada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut. Macam-macam teori labeling. Yang pertama itu persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Yang kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Proporsi teori labeling. Perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. Penjulukan menghasilkan atau memperkuat penyimpangan. Dalam teori labeling terdapat dua konsep. Yang pertama itu adalah master status. Bagaimana karakteristik orang terlihat dalam suatu kelompok masyarakat. Bagi orang yang telah mendapat label, itu artinya orang tersebut telah menerima julukan yang diberikan kepada dirinya dan label itu diberikan oleh orang yang melihatnya. Yang kedua adalah deviant character. Mengarah kepada tahapan di mana si pelanggar aturan sudah menjadi deviant penuh atau outsider. Ada beberapa dampak dalam pemberian label. Yang pertama itu, belum tentu pemberian label tersebut adalah benar, sehingga para korban merasa tertindas, terutama bagi mereka yang berada di posisi lemah atau posisi minoritas. Yang kedua, mempengaruhi kondisi psikologis yang negatif terhadap korban labeling. Ada beberapa tahapan melekatnya cap atau label kepada seseorang, yaitu
adanya individu yang mengetahui terjadinya pelanggaran atau penyimpangan oleh seseorang. Individu tersebut kemudian berhubungan atau melaporkan penyimpangan tersebut kepada agen kontrol sosial untuk melakukan operasi penangkapan dan penahanan kepada sang pelanggar. Setelah ditahan, kemudian orang tersebut diproses hukum, masuk penjara atau masuk kurungan, masuk rumah sakit jiwa, atau penjatuhan sanksi. Pemberian sanksi kepada orang tersebut merupakan salah satu cara menempelnya cap atau label kepada seseorang. Cap yang menempel dan hukuman atau sanksi yang diterima akan menjadikan dia lebih memilih untuk tetap berkarir sebagai seorang penyimpang. Cap atau label dapat hilang karena usaha dari si penyimpang tersebut untuk mengembalikan nama baik dan harga dirinya, atau disebut juga dengan penyimpangan tersier. Berbeda dengan penyimpangan sekunder, di mana penerima cap, label, cenderung bersikap pasif atau tidak kuasa melawan sanksi atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya. Asumsi-asumsi tentang teori labeling. Yang pertama adalah tidak ada satupun perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal. Kedua, seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar undang-undang, melainkan karena dia ditetapkan demikian oleh penguasa. Selanjutnya, sehubungan dengan kenyataan di mana setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik. Tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi bagian kriminal atau non-kriminal. Selanjutnya, perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan. Semua orang pernah melakukan kejahatan. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Ada dua aplikasi teori labeling. Yang pertama, teori penjulukan atau labeling teori menyatakan bahwa proses penjulukan dapat sedemikian hebat sehingga korban-korban misinterpretasi ini tidak dapat menahan pengaruhnya. Yang kedua, persoalannya adalah bagaimana sekiranya orang atau pihak yang mendapat julukan tersebut keberatan dan sama sekali tidak menerima penjulukan tersebut. Disinilah terjadinya dilematik dan sekaligus problematik dari penjulukan tersebut. Berikut ini adalah kritik-kritik terhadap teori labeling. Yang pertama, teori ini terlalu bersifat deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual. Penjahat bukan robot yang pasif akan reaksi masyarakat. Yang kedua, jika penyimpangan tingkah laku hanya persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana bentuk penyimpangan tingkah laku yang tidak nampak pelakunya? Yang ketiga, teori ini selalu beranggapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan dampak bahwa argumentasinya adalah cap diletakkannya secara random. Namun, kenyataannya hanya kejahatan yang serius yang dapat cap dari masyarakat. Maksudnya, yang mendapatkan cap dari masyarakat adalah kejahatan-kejahatan besar, sedangkan kejahatan-kejahatan kecil tidak mendapatkan cap dari masyarakat. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus dari teori labeling yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ali adalah seorang remaja yang berumur 19 tahun.
yang dengan sadisnya membunuh 12 orang temannya setelah menjadikan mereka sebagai pemuas perilaku menyimpang seksualnya. Kasus ini dilaporkan oleh Rajib, 17 tahun, kepada polisi setempat. Setelah berhasil kabur dari perbuatan menyimpang Ali tersebut, Rajib menjelaskan modus Ali dengan mengajak korban bermain ke rumahnya karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Setelah berhasil membawanya ke rumah, Ali lalu melampiaskan hasrat seksualnya kepada korban. Karena takut korban melaporkan perbuatan menyimpangnya tersebut, Ali lalu membunuh korban dengan cara mencekiknya, lalu menguburnya di perkebunan di belakang rumahnya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi lalu melakukan pengejaran dan penangkapan kepada Ali yang pada saat itu sudah berhasil kabur. Setelah Ali ditangkap, Ali diberikan hukuman masuk penjara dan dicap sebagai seorang homo dan pembunuh oleh rekan-rekan di dalam jeruji besi. Cap itu malah membuat psikologis Ali yang tadinya sudah buruk malah menjadi semakin buruk, sehingga Ali menjadi trauma. Dia melakukan tindakan bunuh diri di dalam penjara dengan cara mencekik lehernya hingga dia tewas. Dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemberian julukan atau label kepada seorang pelaku penyimpangan tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan tersebut. Bisa jadi, pemberian label ini memberikan suatu traumatik atau masalah baru kepada pelaku, sehingga pelaku tersebut tidak dapat mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu yang dapat melukai dirinya, bahkan membunuh dirinya. Cukup sekian pemaparan saya tentang teori labeling atau teori penjulukan mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Riki Novarizal yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Semoga tugas ini bermanfaat bagi saya dan bagi orang-orang yang melihat video ini. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.